Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan kami Jakarta Journalist Center. Tapi kali ini kita punya format yang baru, program baru yaitu JJC Talk. Kali ini bakal ditemenin sama kawan lama kita juga, kawan lama kami yang udah malang melintang di dunia jurnalis Indonesia. Kita sambut Bang Imo, si jurnalis muda. Disambut apa disambit? Disambut aja. Kalau Bang disambit Imo sakit. is in the Bang Imo. house. Selain Bang Imo, kali ini kita juga kedatangan bintang tamu yang pastinya luar biasa, nggak kaleng-kaleng, terutama di kancah Olahraga. dunia olahraga, terutama sepak bola Indonesia. Khusus wanita. Khusus wanita. Kita sambut aja. Ada Kak Agnes Maria. Selamat datang Kak Agnes di program perdana ini sebenarnya Kak Agnes di JJC Talk ini. Tapi gini, gua nggak hanya bawa badan doang, gua bawa gimmick sebenarnya. Gimana? Asisten gua mana sini? Oke. Gua bawa gimmick ini. Gini nih, kalau apa Iya, ada apa iya namanya loh. co-host yang luar biasa. Pas kan nih nggak hanya atlet, gua juga atlet di sini. Mau sulap? Ini gua juga atlet di sini, Bos. Nih, gua dulu pas kiper terbaik kan. Oh iya, benar. Ternyata gini. kawan kita ini, Imo ini, Nih, Mas Imo ini, Biologi mau, guys. beliau juga aktif di dunia olahraga ya, Dan terutama dunia hitam. bola ya. Tapi kiper posisinya. Kiper dong, Oke, salah menjaga-menjaga. Oke. Gitu gua demam. Paling Kak Agnes, boleh Ya. dong diceritain awal mula terjun ke memulai karir di dunia sepak bola berarti ya, Ya. profesional ya. Itu tuh tahun kapan sih? Jadi waktu awal itu aku sebenarnya belum main sepak bola, fokusnya di taekwondo, Oh gitu. sama badminton. Terus waktu SMA itu sekitar di tahun 2011, jadi ada event itu antar sekolah, terus kita ikut kan, kita punya ekskul futsal. Itu pun ekskul futsalnya itu aku yang jalanin pertama kali sama teman-teman satu angkatan. Pilot project berarti. Iya atau betul. Terus kita coba aja ikut nih event antar SMA kan. Tandingnya itu di UNJ, kampus olahraga. UNJ. Ya. Terus kita ikut. Emang sih kita nggak menang. Tapi saat itu lagi ada jadi ada talent scouting dari Amerika. Nah dia tuh mau ada program pertukaran pelajar sepak bola wanita. Nah dia mantau dari peserta yang ikut di event itu. Jadi dia akan berangkatin sekitar 15 pemain dari seluruh Indonesia, itu usianya tuh bebas. Yang ada di event itu nanti diseleksi 6 bulan, lalu itu kan di Januari 2011. Bulan Juninya diberangkatin ke Amerika. Itu khusus untuk cewek aja. Berapa orang tuh waktu itu? Untuk pemainnya 15, sama ada jadi dia ada berangkatin pelatih juga. Ada cowoknya kalau pelatihnya. Itu sekitar 4 orang. Jadi kita 19 orang. Nah, ya udah kata pelatih aku yang di sekolah, coba aja kita ikut gitu kan. Coba kamu apply aja Nas gitu kan. Dan itu tuh seleksinya tuh panjang banget Bang, dari 6 bulan itu. Jadi kita ada seleksi online, terus kita isi esai juga pakai bahasa Inggris. Nanti ada kepilih misalnya dari 100 orang, nanti dipilih jadi 50, terus dipilih lagi jadi 30. Yang terakhirnya itu 15 orang yang diberangkatin. Itu berarti apa ngisi administratif gitu ya? Belum ke fisiknya Belum. apa? Ada administratif, terus habis itu nanti ada tanggal tertentunya kita seleksi lapangan juga. Jadi nggak cuma ada, karena itu kan programnya pertukaran ini kan antar negara. Jadi nggak cuma yang bisa main bola, tapi dia juga ada culture-nya juga, jadi bisa bahasa Inggrisnya juga bagus. Oh, gitu. Jadi nggak cuma atlet-atlet yang jago main bola juga, dari speak-nya juga Jadi bisa nggak gitu. punya nggak melulu tentang skill di lapangannya, Betul. tapi kemampuan pendukung kayak bahasa segala macam juga. Oh ini. Nah terus aku interest kan, kebetulan kan aku juga suka nih belajar banyak tentang bahasa Inggris. Terus aku juga suka bola, itu di tahun 2011 tuh pertama kali aku suka main futsal, main bola. Ya udah aku coba, kepilih. Terus kita berangkat tuh ke San Francisco sama ke Portland. Widih, ke Amerika bos. Itu kelas berapa berarti? Itu kelas 2 SMA. Kelas 2011, udah ke 2011. USA, udah ke negeri paman Sam. Di sana berapa lama, Mbak? Di sana itu sekitar 2 minggu lah.
seminggu itu di San Francisco, seminggu lagi di Itu Portland. yang 15 orang tadi itu. Ah, yang 15 terpilih. ya 15 itu pemain. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang Pontianak, Surabaya. Dari Jakarta aku 3 orang. Bandung 1. Terus pokoknya jumlahnya itu semua kita ada 15. Ada yang dari Malang juga. Banyak. Terus usianya juga bebas. Ada yang waktu itu aku masih 16 tahun. Jadi ada yang umurnya 20 tahun, ada yang 18, Oh berarti macam-macam. nggak anak SMA semua ya? Enggak. Jadi ada yang kuliah juga sih itu. Karena kan dia emang opennya itu untuk wanita itu zaman itu tuh belum ada kategori usia nih harus usia segini karena susah banget kan kalau cewek main bola. Jadi dia lihat yang ada potensi nih orangnya nih. Terus seleksinya juga banyak banget dari satu kota aja tuh dia nge-play-nya tuh 10 sekolah kan, 10 kampus gitu. Sekitar 100 orang satu kota. Yang apa pelamar lah ya, ininya ya, yang peminatnya gitu ya. Iya, 100 peminat orang. baik banget. Katanya sempat ke Thailand juga, nah di Thailand Nah, itu kalau Thailand bagian itu dari itu atau? beda lagi. Itu program beda lagi. Jadi awalnya itu yang Amerika itu kan. Jadi kita di sana latihan sama klub. Kalau di sana kan sepak bola wanitanya udah oke banget tuh kan. Nah, jadi di situ yang bikin aku tuh jatuh cinta sama sepak bola cewek karena pas aku berangkat ke sana aku lihat, wih, keren banget cewek main bola. Kalau di Indonesia kan itu awam banget, malah kayak iya apaan sih cewek main bola gitu. Orang tua juga tadinya nggak support kan, Masih tabu ya. bener. kalau di kita ya. Terus mau jadi apa kalau misalnya kamu fokus Dia anak gawang. iya, apa fokus main bola cewek Iya, iya. gitu. Terus aku jadi motivasi kan, buktiin nih, mah tanpa apa dari sepak bola nih bisa tiba-tiba berangkat ke Justru sana. itu udah bisa umur 16 tahun 16 atau tahun, SMA. iya. Dari sepak bola udah bisa ke luar negeri, ke Amerika. Sempat bertentangan sama orang tua kan? Iya, Itu awalnya. pakai syarat nggak kalau kamu ikut bola, kamu saya keluarin dari kartu keluarga gitu? Iya, ada apa namanya? Apa ya bahasanya ya? Tantangan lah dari Mungkin itu setelah program itu, terus kan udah tapi di sana kan kita nggak cuma berangkat doang, dapat uang saku juga, dapat banyak kan, nggak cuma pengalaman kan. Terus, nah balik dari situ udah, abis itu kedepannya mau ngapain kan? Itu kan kelas 2 SMA. Nanti kuliahnya gimana? Udah nggak usah olahraga deh, kuliahnya yang ini aja, yang normalnya aja gitu kan. kuliahnya. Ya udah, tapi ternyata alhamdulillah aku lulus SMA, kuliahnya malah dapat beasiswa free dari bola juga. Itu dari Iya, jalur prestasi. dari kalau zaman prestasi. sekarang. Tapi di Indonesia. Di Indonesia, beasiswanya? di Indonesia. Nah dari situ makanya mama sama papa mulai support. Jadi mah nggak cuma main aja gitu kan, bawa sepatu, keringetan, pulang, bawa baju kotor. Tapi jadi kita tuh aku bisa kuliah dan kebetulan aku kan 6 bersaudara. Dari 6 itu yang kuliah tuh pertama kali cuma aku doang, Bang. Oh gitu. Dari kakak sebelum dia langsung kerja ya kan. Makanya mama sama papa ya udah menghasilkan juga kan, bisa kuliah. Ya, jadinya aku ini disupport dari situ. Anak yang diandalkan berarti. Iya, ternyata kan menghasilkan juga. Jadi nggak cuman kita dapat sehatnya, tapi ada juga benefit lainnya ya, materi misalnya lumayan kan, beasiswa kan. Waktu yang di Amerika aja ikut apa? Amerika Soccer Exchange. Iya, itu nama programnya. Jadi Indonesia America Soccer Exchange. Jadi program. Jadi di sana kita dia emang yang ngadain itu kan juga US Embassy. Oh. Jadi dia emang ngadain di beberapa Di negara. bawah US Embassy. Di beberapa negara di Asia. Jadi ada yang Malaysia, America Soccer Exchange. Nah itu di Indonesia kita namanya Jadi dia IASA. emang ke beberapa negara Betul, lah ya, untuk ditarik ke Amerika sana ya. Kalau yang Thailand itu mah udah tahun-tahun ke belakang di tahun 2023, 2022. Oh masih baru ya, masih fresh ya itu ya. Kalau itu apa ini juga? Kalau yang di Thailand itu jadi ada pertandingan sih itu. Jadi aku bawa tim Jakarta, terus kita ada pertandingan ke sana. Kalau yang boom lagi tuh yang terakhir ini Bang, ada ke London. Oh ini London. Ya itu dari AIA. Jadi Ya, itu ini kan? ya insurance. Jadi dia ngadain dulu nih AIA Championship Indonesia. Dipilih 7 orang. Jadi di event itu dia ada talent scouting juga dari sana Jadi kan dia AIA itu kerjasama sama Hotspur Tottenham.
Hotspur. Jadi dia benar. Jadi dia datang nih ke Indonesia, terus dia mantau, dia ngelihat dia akan ambil 7 pemain dari Indonesia dari berbagai tim. Kebetulan aku berangkatnya juga bertujuh beda-beda tim. Jadi Kalau ada Agnes di tim apa? aku namanya waktu itu tim Betawi sih, Betawi Tim FC. Betawi Jakarta ya? Jakarta. Itu Tarkam bukan kayak gitu lokal gitu. Kalau itu antar klub Klub ya. Maksudnya udah profesional ya. profesional. Jadi pemainnya udah nggak ada, mau dia pemain pro, dia amatir, kita main semua di situ usianya berapapun. Nah aku ikut bawa nama tim Betawi FC. Nah tim aku ini juara 2. Tapi yang diberangkatin dipilih ke London, aku sendiri doang. Oh gitu. Tadi yang berdua satu lagi, tapi ternyata nggak jadi, dia gagal kiper. Nah yang dari juara satunya ada 3 orang kalau nggak salah yang diberangkatin. Sisanya dari tim-tim lain. Jadi kita bertuju ke London. Terus kita juga nonton si Tottenham Hotspur-nya tanding. Waduh, di tribunnya tuh ya? Iya di tribunnya. Main di London loh ya. Itu kalau biaya sendiri Wah, bisa jual sawahnya ya. Berdiri ya, gue ginjal. Di sana berapa lama berarti di London? Kan berapa lama ya? Seminggu deh kayaknya, lebih Ikut cepat. coaching juga ikut Di latihan sana, bareng Tottenham? kalau di sana itu kita nggak cuma nonton si Tottenham tanding, kita juga ikut championship. Jadi CAI Championship Indonesia ini milih 7 orang buat ikut yang championship ininya antar negara. Jadi kita bertuju ini main mini soccer lawan dari Thailand, Malaysia. Jadi diadu lagi. Diadu lah lagi di sana situ. ya. Di sana juara 2, juara 1 Thailand. Thailand ya. Kayaknya ngeluarin jurus kalau Penalti Thailand. tapi Bang. Dari umur berapa tadi? SMA ya? 16, Gokil, Pak. 16. Kalau gua boleh dong agak sombong dikit. Boleh, boleh. Dia kan 2023 kapan main London ya. Waktu Iya, itu gua London. 10 tahun sebelumnya, Oh. 2013 gua dinobatkan sebagai kiper terbaik jurnalis versi Standard Charter, hampir ke Liverpool gitu. Oh, iya. Kalah karena tim gue. Beneran Mantap, ini mantap. fakta ini. Hampir ke Liverpool. Iya, hampir gua. Gitu. Cuman ketinggalan bisa aja. Tinggalan Bangunnya kesiangan deh. Keren banget nih. Itu kan kalau prestasi di luar internasional, kan sempat katanya ikut di PON ya. Oh iya. Itu di tahun berapa? PON itu yang kemarin di Papua 2019-20 ya? 20. Harusnya 19, tapi diundur kan jadi 2020. PON 20. Covid kan 2020. sempet karena Covid kayaknya. PON Papua, jadi bawa nama DKI, kita juga seleksi. Oh, bawa nama DKI. Jadi antar klub, terus dia open seleksi beberapa kali, kepilih pemainnya yang diberangkatin buat ke PON Ada range Papua. usianya nggak tuh waktu PON? Kalau yang cewek nggak ada, Nggak ada kalau ya? cowok ada. Oh. Jadi range usianya bebas gitu, ada yang di 30 ke atas ada yang masih belasan juga. Spill dong teman-teman ini siapa aja nih lightingnya? Siapa aja tuh? Banyak, ada beberapa pemain timnas juga tuh, Syafira Ika, Safira Ika, terus Sheva Imut, Seva Imut, ya, terus kiper kita juga tuh Atin, Atin, Atin Rizky, banyak sih, sama Anggita. sama yang Siapa? paling terkenal siapa namanya? Yang udah panjang teman kamu? Sabrina Dressler, Naomi Nelson, Yang rumahnya di Bintaro? oh Zahra. Bukan yang Tapi Zahra nggak DKI, dia Banten. Kita ya? Tapi dia pernah ininya satu di tim di Banten. Persija doang dulu. Oh, pernah satu Karena tim dia di kan Persija. Tangerang. Kalau Iya, si Tangerang. Ada tuh satu lagi sebenarnya. Siapa? Saya gue jadiin bahan soalnya. Maksudnya bahan buat latihan gitu. Cuma buat latihan. Tapi lumayan banyak ya yang lettingan ya. Iya banyak. Udah pada sekarang masih ini ya. Lagi pada aktif juga itu kan, lagi beberapa ada yang main futsal Liga Pro juga sih sekarang. Oh, jadi nggak cuman di lapangan yang gede, tapi di futsal gitu. Futsal juga ada. Ya? Posisinya apa dia? Oh iya, posisi Kalau di sepak bola itu aku di wingback. Wingback, coba lihat betisnya gede nggak? Kan wingback masa gede betisnya. tergantung kiri apa di kanan. Kalau di kiri kan Carlos tuh, kayak Roberto Carlos. Carlos ya? Itu gede. Kalau kanan turam. Iya. Turan zaman dulu banget. Oh, wingback ya. Iya wingback kan. Tapi ya wingback berperan banget lah ini buat pertahanan, buat bantu serangan. Bolak-balik lari. Iya, capeknya luar biasa itu. Di bola. Berarti kalau misalnya tapi pernah lawan cowok kan kalau lagi main-main itu Sering malahan. tackle gitu ada. Malah kalau beneran eventnya itu emang kan khusus cewek. Tapi di luar itu kan kita suka ikut kayak fun football. Kemarin aku ikut ini event internal dari, kebetulan aku kemarin sempat ada kerja jadi personal trainer di salah satu tempat gym. Itu dia ngadain kayak event mini soccer nih, tapi
pemainnya tuh cowok semua ternyata. Oh, gitu. Nah aku diajak, Nas main nih gitu kan. Mana kalau pemainnya kan namanya juga PT-PT ya, badannya gede-gede. JPL juga pusat gue paling kecil anjir. Tapi ya udah main aja gitu kan. Ini nggak ada ceweknya. Maksudnya dari gym lain nih kan kita ada FF juga kan, self-fit. Jadi beberapa lokasi tuh mereka nggak bawa PT ceweknya, nggak ada yang main bola. Nas lo doang ya udah gue main aja. Terus kadang tuh mereka suka lupa di lapangan. Sorry kirain cowok. Jadi di tackle aja. Tapi mereka mainnya bawa barbel gitu enggak? Enggak. PT semua. Cuman kan serem banget, iya. Tapi gue manfaatin aja karena badan gue kecil kan, gue satut-satut aja. Jadi kan mereka susah ya berat. Biasa kalau gue jadi ya itu modus. Apa di blocking gitu? Sekalian gitu. Tapi dia pernah main sama tim gue ya. Iya pernah. Wih mantap dia emang jadi backnya keren gitu. Ya, iya emang udah profesional kan beda lah. Sampai gue ngopi di gawang saking dia di blocking. Gue ngopi di gawang. Kipernya nggak ada kerjaan. Iya nganggur gue. Kerennya wingbacknya. Oh berarti selain atlet juga ngelatih juga berarti ya? Ngelatih usia kalau dini untuk sepak sih. bola ya? Sepak bola itu usia dini kan, grassroots. Jadi paling kecil tuh paling 5 tahun, 6 tahun. Dari mulai 5 tahun ya? Sampai sekarang masih. Untuk usia dewasanya 12. Oh, sampai 12 lah ya? Karena kalau misalnya di atas 12 itu udah pisah tuh, ceweknya tuh harus satu timnya sama cewek gitu. Kalau itu klub di bawah sekolah atau? Kalau itu aku kayak akademi gitu sih. Jadi di akademi. Akademi yang emang usia dini bermain sepak bola, ada futsal juga. Oh gitu. Anak gue pernah dipegang sama dia. Oh gitu? Iya, anaknya berapa? main bola nih. Anak gue yang paling Yang umur 37? buset. Tua bener gue. Yang umur berapa? 17 tahun? Dia udah ngelatih anaknya, ngelatih bapaknya juga. Iya gitu. Iya. Oh pernah? Pernah dong. Kenapa berhenti? Hah? Kenapa berhenti? Bayarnya mahal. Bayarnya mahal. Bisa lah cingkai lah, harga kawan aja, harga kawan. Kirain anak lu udah bosen. Mahal luar biasa. Enggak, takutnya bapak yang modus gitu. Iya, mau ngatur latihan ini. Udah mau yang lain deh. Tapi kalau tadi soal kayak ngelatih gitu, berarti ada lisensinya dong. Ada Lisensi dapat dari mana itu? kalau sebenarnya kalau ngelatih itu kan udah mulai dari yang setelah dari Amerika itu. Jadi itu udah kan itu tahun 2011. Terus habis itu aku balik kan setelah dari sana. Jadi si US Embassy itu dia ada ngadain satu kayak pertemuan gitu. Jadi dia ngundang beberapa pelatih-pelatih SSB sama pelatih kayak akademi yang ada di International School. Kita diketemuin dalam satu forum gitu, ngobrol-ngobrol. Kebetulan ada yang ngajak aku buat ngajar di sekolah internasional. Nah itu di tahun 2012 lah, 12 aku mulai startnya. Karena lulus SMA dulu kan, 2012. Terus ngajar di sekolah internasional kayak di JIS, Jakarta International School, sama British International School. Nah di situ aku mulai pertama kali buat ngajar anak kecil itu pada tahun itu 2012. Nggak kaku gitu. Awalnya sih Kan kaku. beda nih ya kalau anak-anak kan ya. Jadi tantangannya banyak sih. Pertama cara ngadepin anak-anak kan, moodnya tuh gimana. Tapi sebenarnya kalau kita udah deket nih sama anak itu, anak itu bakal nempel banget sama kita. Jadi apapun yang kita sampein dia pasti bakal dengerin. Malahan dia bisa lebih dengerin coachnya daripada maminya malah. Bikin comfortable benar. Itu, nyamannya itu yang memang Bahasa Inggris gitu ya? Iya, kalau di international schoolnya itu. Sama tantangannya sama kita ngadepin parentsnya juga sih. Karena kan parents kan pasti banyak yang nanya, ini anak saya kok mainnya gini, progresnya gimana. Jadi harus lebih banyak explanation. Nah dulu kan aku nggak berani banget nih ngomong ngadep banyak orang. Tapi dari situ aku nggak cuma ada nyari uangnya aja nih buat ngajar, tapi belajar juga gimana ngadepin orang dewasa, cara ngomong sama orang dewasa gimana jadi gitu. psikolognya juga nih. Iya. Kartu orang. Buat Kayak ngadepin gitu. namanya orang tua kan, Benar. apalagi kan pasti ke anaknya banyak kekhawatiran lah kayak segala macem gitu kan. Sama kenyamanan ke anak-anaknya tuh gimana, karena susah juga sih kalau anak usia segitu Bang, jadi Iya. kayak
Ya masih seneng istilahnya main. Bener. Main doang. Jadi gimana ya caranya teknik. supaya dia Iya. kalau kita galakin dia nanti besok nggak mau latihan. Iya. Kalau kita terlalu lembut jadinya dia takutnya nanti ini Malah nggak ada bagus, progresnya. ya. Percuma juga dia. Jadi bener ngebaca satu-satu nih si A nih orangnya kayak gini nih anaknya. Dia sukanya ini, terus dia nggak sukanya ini. Terus apa yang habit dia nggak bagusnya, aku harus tahu juga kan. Terus apa yang bikin dia moodnya jadi bagus. Kalau moodnya udah bagus, dia pasti bakal mau latihan. Iya, Serius. kadang kan pas latihan moodnya lagi nggak pengen kan. Iya. Susah juga Ya buat mungkin lagi ngambek. Iya. Apalagi, ya, lagi males main gitu. disuruh Iya. apa namanya? Crossing, disuruh ini, pengen es krim. Padahal pengen es krim. Iya. Malah jajan kan. Bro, kalau di podcast gua kan suka ada cemilan lu Ah, apa, bro? iya tadi gue juga. Tadi gua nungguin. Tadi gue mau ngejeda dulu. Istilahnya 2 hari gua nggak makan soalnya. minum air putih doang, habis minum dulu. Ya, Bang. Cemilannya dong mau. Panggil dong. Tapi menurut Kak Agnes sendiri nih sepak bola di terutama yang putri ya di Indonesia ini sejauh ini selama Kak Agnes mulai terjun lah ya dari 2011 itu sampai sekarang gimana sih perkembangannya untuk apa sepak bola putri kita? Waduh, mantep. Berubah. Tahan dulu, Oke. Bang. Tahan dulu. Waduh. Ini namanya apa nih? Ini kita ada franchise dengan French fries. Wih. Wih. Mix. Oh, ini go green ya pakai kayu ya? Iya. Go green. Keren. Silahkan. Oke. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Sikat. Jangan semuanya. iya. Jangan semuanya. Kita dong bertiga. Tiga tahunya aja ada tiga. Ya, saat. Tim timmu nggak makan tuh tim timmu. Aja habis maghrib. Iya. Ya gimana Kak Agnes tadi? Kamu mau di Ya, silakan. udah, Bang. Gimana Kak Agnes? Perubahannya tuh kelihatan banget, Bang. Yang tadi aku bilang kan 2011 aku main bola itu mau ikut klub cewek di Jakarta cuma ada 2 kali ya. Susah ya. Untuk futsal itu 2 yang aku tahu ya. Terus sama sepak bola cewek itu 1 itu pun orangnya sepi banget di Senayan. jarang ya. Dulu ada namanya Buana Putri. Sepak bola wanita. Kalau futsalnya itu aku akhirnya gabung di Haji Mas Said Futsal Clinic. Yang dulu yang punya almarhum tuh Haji Mas Said Mas sama Said. Coach Justin Laksana. Jadi kayak dia punya tim cowok dan cewek. Nah, aku gabung di temen ceweknya itu. Karena di Jakarta cuma itu. Yang satu lagi ada Jaya Kencana tapi daerah Pamulang. Jadi jauh latihannya. Berarti emang wadahnya ya. Wadahnya. Yang masih minim Bener. apa di saat itu ya. Tapi kalau sekarang udah Wah, kalau sekarang udah banyak banget. Udah banyak Udah banyak banget itu kayak sekarang ekskul aja sekolah-sekolah Iya, udah iya, punya iya. ya Betul, betul, futsal betul. cewek. Aku juga sempat ngajar ekskul futsal cewek di SD negeri di daerah Teluk Gong. Terus udah banyak banget itu jadinya regenerasinya udah Lebih cepat, bagus. lebih Kalau dulu bagus. kan pemainnya itu aja ya. Kalau misalnya kita ketemu turnamen main dia lagi. Kalau sekarang udah banyak yang bahkan wadahnya juga karena banyak akademi yang dia latihannya rutin, jadi mereka progresnya bagus-bagus. Aku pas tanding dengan usia yang jauh di bawah aku, keren banget dia fisiknya gitu. iya berarti Terus cara mainnya udah, visinya udah dari skill gitu, pola apa namanya skema ini juga udah mulai lebih bagus ya. Iya, karena di support juga kan dulu aku main liga futsal profesional itu nggak ada yang nonton kalau dulu cewek. Kalau sekarang ada dan ditayangin juga kan TV. Kalau dulu kan nggak ada, cuma live streaming aja juga dulu nggak ada. Iya. Kalau di Amerika waktu Agnes ke sana Wah, support udah banget. settle ya di Settle. sana ya. Jauh banget lah perbedaannya di Amerika kala itu dan di Indonesia kala itu ya 2011 itu ya. Tapi gue dapat informasi dari BIN nih. Dari intelijen. Badan intelijen, badan istri negara. Dari BIN karena si Agnes ini tergabung klubnya yang dibangun oleh akademinya si Rocky Putira ya. Oh iya. Namanya apa tuh? Ada aku ikut satu klub Jakarta 69. Wow, angkanya gue angka favorit gue 69. Nih, Arahnya beda lu ngomong. Nih aku juga pakai Oh, bajunya notebooknya pakai tuh. Oh, 69 iya. kan. Mantap. Angka favorit gue gitu. Oh itu Rocky Putura yang ininya ya? Ya pembimbingnya ya? Pembina. Coachnya juga, coachnya. Oh masih coach aktif? Legend. Right. Masih aktif Oh di mana di Jakarta ininya? di Jakarta.
Rutin ininya? Ada tim cowoknya juga kan. Ada dia. tim cowoknya. Latihannya masih rutin? Latihannya rutin. Berapa kali? Biasanya sih seminggu sekali. Seminggu sekali lah ya. Kalau untuk iniannya apa tadi ngelatih itu, Agnes? Ngelatih ya. Jadwal? Kalau ngelatihnya seminggu bisa 4-5 kali. Jadi aku juga manage sama ngajar gym juga kan di luar. Ya, ngajar gym juga, berarti lumayan padat lah ya. Lumayan lah. Tapi masih aktif juga untuk ikut-ikut. Kalau event ikut itu Event. sekarang nih masih ikut juga, lagi ada Minnesota Super League Women di daerah Cipete. Kemarin habis main tuh hari Sabtu. Jadi dia tandingannya 2 minggu sekali. Ada beberapa klub. Aku udah main 2 kali. Nanti Sabtu depannya lagi nih main lagi. Tapi kalau menurut Agnes apa sepak bola putri itu masih ada tantangan nggak sih gitu? Stereotip gitu kan ya, kita orang timur biasanya kan berpikirnya ya kayak tadi misalnya orang tua. Itu pandangan Agnes gimana tuh sekarang nih? Masih ada nggak sih pandangan-pandangan kayak gitu? Kalau sebenarnya udah banyak yang lihat juga tantangannya ini sih apa ya, kurang support. Masih ada ya? Mungkin eventnya banyak, tapi untuk kesejahteraan si pemainnya itu kurang banget. Jadi kita fokus nih buat di tim yang Satu. tapi kan pasti ngorbanin banyak ya, kayak contoh waktu aku lagi TC kan ngorbanin waktu. Terus mungkin yang udah punya sampingan nih ngajar di luar jadi harus ninggalin karena fokus harus TC. Jadi tapi yang kita dapat gak sesuai aja kalau dibandingin sama cowok gitu. Itu korelasinya sama apa namanya, keberadaan liganya sendiri nggak sih? Jadi karena nggak rutin lah mau ya bahasanya. Iya, ya. benar. Nggak sering diadakan, akhirnya kan jadi kesejahteraan tim putri juga atlet putri Benar. itu ya jadi agak kurang gitu. Iya, jadi kalau cowok itu kan minor gitu ya. Iya. kalau cowok kan dia udah latihan-latihan terus ya kan. Dan liganya Udah juga pasti ada stabil. liganya. Kalau cewek kita udah latihan TC, tiba-tiba liganya nggak jadi. Udah banyak yang dikorbanin waktu kan. Dan misalnya TC-nya di kota mana, dia dari kota mana, dia harus stay di tempat itu. Tapi ternyata eventnya tuh nggak ada, belum jadi, diundur Berarti lagi. eksistensi liga untuk tim putri juga harusnya sustainable ya maksudnya. Itu sih paling kendala politik gitu sih. Kita sebenarnya nggak ke arah sananya, cuma maksud kita berharap kan kedepannya lebih apa namanya, lebih rutin lah. Karena sekarang tuh prestasi olahraga tuh justru kendala itu karena di situ, di politik itu sendiri gitu kan. Jadi emang kan event-event bola tuh dulu nggak ada ya yang Liga 1 dan macam-macam itu. Jadi aku ke futsal karena yang tadi aku ikut klub yang almarhum Haji Mas Said itu futsal, dia klub futsal. Terus kita di tahun 2015 ikut Liga Pro profesional. Dan itu dari tahun 2015 terus sampai sekarang masih ada untuk Itu futsal ya, tapi Rutin. kalau untuk yang sepak bolanya sepak bolanya enggak. Liga 1 kemarin main di Persija di tahun 2019 doang. Setelah itu nggak ada lagi. nggak ada lagi ya. Harusnya Padahal udah ada kemarin tahun 2024 mau diadain tapi nggak jadi lagi. Iya, sebenarnya harusnya kan terus diadain karena mungkin masyarakat juga justru antusiasmenya pasti kalau udah ngelihat sekali, wah cakep nih gitu ya kan, maksudnya harusnya kan kayak gitu ya. Kayak Tapi benar kata Agnes. Jadi ini temen gua nih, dia sekarang menjabat sebagai ketua PSSI, ya kan? Bang Erick Thohir, temen gue. Ya kan? Temen lu dari mana? Tetangga rumah kan, tetangga rumah. Dia lagi fokus memang di pembinaan sepak bola putri ini lagi kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Prancis F3 FFF. Makanya ada Fontaine itu ya, FFF. FFF itu. France Makanya Football. pembinanya mungkin belum sampai semarak sampai sekarang kali ya mungkin. Tapi sudah ada program itu sih sebenarnya dari temen gue itu, Bang Erick. Berarti emang apa upayanya sebenarnya Ya. udah berjalan. Cuma mungkin karena banyak terpecah konsentrasinya, jadi ya agak melambat lah. Karena beliau dipanggil salah satu mewakili oleh Bang Erick. Jadi duta. Oh itu FFF ya Bang ya? Iya. Ya, Jadi kemana kolaborasi Gus? sama Yang Prancis ya? Sepak bola di Inggris. Kalau di sini kan PSSI, kalau di saya FFF. Federasi Sepak Bola Prancis.
Oh, gitu. kemarin aku sempat ngajar juga Bang di akademi itu namanya FFF juga, Nah, itu. usia dini. Nah, aku ngajar cowok kan, tim cowok. Nah, emang sih dia lagi kemarin juga dia ngadain program gitu ya, FFF sama PSSI dia. Semoga aja kedepannya berjalan dengan baik. Terrealisasi. Iya, Jangan seperti terrealisasi. ketua yang sebelumnya. Gue sempet nanya tuh kayak ketua sebelumnya. Ini Pak gue Sri Kandi. Iya. Santai aja, kita santai aja. Iya sempet gue tanya itu gimana komitmennya. Nggak jalan akhirnya diganti. Gitu. Tapi setidaknya kalaupun pemerintah masih belum ya bisa dibilang tanda kutip maksimal, kan bisa ada juga kan pihak-pihak swasta sebenarnya kan, Iya. yang mungkin bikin liga-liga yang rutin lah. Nah, banyak tuh teman-teman aku sekarang banyak ikut liga di luar Indo. Jadi kayak ikut yang di Malaysia. Itu kan lumayan juga kan. Gitu. Tapi- Cuman kan kesempatannya nggak semua bisa dapet kayak gitu. Iya Bang. sih, karena Kasian, seleksinya. mereka yang emang punya nama timnas, terus yang udah eksis banget di sepak bola bisa ada chance ke sana. Cuman kalau yang di Indonya nih yang tadi aku bilang yang anak-anaknya masih usia SMP, SMA yang udah main di klub, karena ya udah mereka event-eventnya juga cuma ikutnya itu tuh aja. Tapi sepak bola putri itu ada ini juga kan Mo ya, Kak Agnes ya, di bawah PSSI itu ya? Ada. Ada naungannya, Ada, maksudnya kayak divisi atau apa gitu ya kan? Ada juga kan? Ada sebenarnya. Makanya itu belum kurang berjalan secara optimal. Iya, benar. Maksimal itu. Ya karena mungkin peminatnya ya pertama apakah direkrut dari antar klub atau antar sekolah atau gimana gitu. Masih belum matang. Kalau sekarang kan sepak bola profesional lebih ke dominan cowok. Iya. Makanya kemarin sebelum lama ini kan ada gelar Elite Pro ya. Itu apa itu? Gelar apa tuh? Yang mana? Kayak kompetisi Elite Pro gitu. Hmm, Jadi Untuk putri? Apa untuk? tapi masih cowok sih. Oh. Jadi mereka tuh lagi yang bibit-bibit ini dimasukin ke tim elit ini. Gitu. Makanya itu putri belum sampai kesentuh. Sri Kandi kita tuh belum ada sebenarnya secara matang. Futsal udah ada juaranya kan. Tapi kalau tim sepak bola 8 besar belum ada. Iya, maksudnya tim sepak bolanya kan sebenarnya. Kalau futsal, mini soccer, ya udah lumayan terdengar lah gaungnya kan. Jadi kalau gue sih memang mendukung ada Sri Kandi Putri. Jadi harus digaungkan juga. Gitu. Terima kasih semua. Jadi, mau kemana sih? Oh enggak, belum, ini masih 2 hari lagi. Gue kira konsisten bener. Ngobrolnya masih 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. Kalau misalnya tadi kan tantangan udah buat atlet putri itu yang misalnya Pandangan Heeh. tentang sepak bola putri. Terkait kedepannya itu akan seperti apa sih gitu? pandangan Kak Agnes terhadap Bisa nggak sepak sih bola gitu? putri Indonesia kita ini akan kan kalau di Liga Berbarengan. Dunianya udah ada kan ya World Ya, Cup-nya ya kan, udah. World Cup yang putrinya itu. Ya. Nah itu kira-kira untuk masuk ke sana tuh Indonesia belum sampai Seberapa- kedengeran gitu loh, belum sampai kedengeran. seberapa Sebenarnya harapannya tuh ada, menurut aku bisa, cuman mungkin agak ini ya progresnya susah masih proses lah. prosesnya, karena kalau dari skill pemain-pemain kita tuh bagus-bagus sih, Bang. Cuman kalau dari skill mungkin dari fisik sama postur aja jadinya kalahnya di situ. Kayak kalau misalnya kemarin tim aku kita tryout gitu ke luar negeri, ketemu lawan-lawan yang di sana, ya cara bermain kita udah ada oke banget, cuman dari postur sama dari fisik, fisik, ya, bener. ya. Jadi tetap aja balik, apalagi sepak bola kan banyak banget lari, fisiknya lemah, jadinya Iya sih, tetap aja kalah. Tapi kalau lebih dirutinin lagi, ya supportnya lebih besar lagi dari pemerintah. Tapi kalau untuk- anak-anaknya juga pasti latihan pasti lebih Kalau masuk ke World Cup itu memungkinkan lah ya. mungkin kan lah. Mungkin aja ya. Lah, Amin. kita emang udah yakin masih World Cup. Enggak, maksudnya yang putri ini terutama kita Putri. ngobrolnya putri. Kalau yang putra ya terserah. Terserah lu gitu kan. Di Asia juga kan Indonesia udah bagus, itu tuh Bang. makanya kan Makanya dari sebenarnya- Asia nanti bisa ke Dari skill, dari bibit-bibit gitu kan, luar biasa sebenarnya yang putri-putri ini kan. Cuman karena kesempatannya aja dari wadahnya tadi liga itu belum terakomodir dengan Iya. Tapi nggak usah jauh-jauh deh. Gua aja nih anak gua sparring sama sekolah British gede-gede. Anak SD. Oh ya? Serius tinggi-tinggi bule-bule bener. Anak gue ya segini lagi. Iya sih, karena kita ininya ya tinggi Postur badannya tinggi ya. banget, Iya. fisik yang postur.
Berarti harus nguatin Iya. ininya mau harus pulih. Cuma setelah sempet dipegang sama ini anak gue, tapi gimana ada info tim sekolah gue menang, anak gue menang. Wih, Lawan British. keren. Skillnya berarti kan, yang Yes, penting kan skill. skillnya. Kayak tadi misalnya Agnes juga cerita lawan PT-PT yang badannya gede, ya Agnes tahu badannya kecil, lawan yang gede dia harus memanfaatkan kegesitannya kan, Benar. kecepatan apa gitu. Dengan sentil anunya, pek gitu. Jangan lah itu. Oh, jangan. Kartu merah dong kalau kayak gitu. Itu kan pelanggaran. Mau gimana sih? Kalau untuk peluang karir ke depan setelah bisa pensiun kali ya, untuk atlet putri itu yang paling berpeluang menurut Agnes apa? Apa jadi manajer, coach kayak tadi misalnya gitu? Kalau sekarang sih udah banyak tuh bang, yang teman-teman aku kan, yang dia udah mungkin vakum tapi nggak terlalu vakum banget. Jadi kayak aku aja nih, buat kalau ada event-event kita ikut, tapi untuk yang kayak harus jangka panjang mungkin ada yang tadi dulu deh, kayaknya lebih mikir lagi nih. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi wasit, ada juga yang dia gabung ke PSSI gitu-gitu, ada juga. Terus kayak ada juga yang jadi kayak aku lah, personal trainer gitu-gitu. Jadi emang untuk karir di sepak bolanya nambah usia tuh kita nggak bakal stay terus nih jadi pemain timnas gitu kan. Harus berpikir Pasti jauh lagi. tergantikan sama yang- Benar. Jadi kayak oh dari sini kita dapat satu kesempatan bisa jadi ini, bisa ada jalur kemana, ya udah sikat aja kalau menurut aku. Istilahnya terbuka ya, sebenarnya nggak cuman di apa namanya dunia sepak bola toh ya, bisa misalnya jadi PT. Yang penting dia harus mau belajar. Jadi usianya misalnya udah tua gue, gimana gue bisa jadi personal trainer. Nanti kan di situ kita diajarin. Terus gimana gue jadi wasit nanti kan di situ diajarin. Jadi kalau masih mau banyak belajar, lo pasti bakal bisa dapetin sesuatu nanti di usia depannya. Tapi kalau stuck aja, cuma main aja bola, Iya. terus amit-amit misalnya dia cedera, terus udah dicoret nggak dipakai lagi. Terus dia mau kemana kan bingung kan, Susah. kayak gitu. Jadi manfaatin aja dengan dia eksis nih di timnas, di liga profesional. Terus harus mikir lagi nanti kalau karir gue terhenti di tim ini, guanya mau jadi apa? Mau lanjutin pendidikannya lagi atau gimana? Atau mau usaha? Karena kan dari situ mungkin udah dapet cuan-cuan banyak. Ya udah bikin usaha kalau emang dia nggak mau ke sepak bola lagi Terlibat nih. secara Udah. langsung ya, tapi dia bisa jual kayak merchandise-nya atau misalnya alat-alat. Karena kan dia juga misalnya dia udah punya nama nih, udah ada yang followers dia kan jadi influencer. Ya udah bikin usaha aja, pasti orang bakal interest nih buat beli produk lo. Iya, dia gitu. juga pasti udah tahu kan brand-brandnya atau mereknya, Iya. kualitasnya kan, jadi nggak sembarangan. Udah pernah di endorse belum? Waktu udah pernah sih. Pesawat pribadi udah ya? Apa tuh? Produk apa? Banyak kayak minuman sih, Pocari, Vian. Tesla belum, Tesla ya? Tesla belum. Tesla. Udah nyampe ke Elon Musk ya kan? Boleh. Kan udah ke Amerika, udah ke Amerika nih Agnes, undang lagi kan dengan Tesla kan, luar biasa ya nggak mau? Ya itu kan doa dari kita. Amin, Amin. Lebih ini lah, go internasional. Tapi kalau aku umur berapa sekarang? Sekarang 31. 31, berarti masih bisa ya untuk masuk lagi nggak sih ke itu? Ke mana? Klub yang tadi yang Yang Jadi pemain maksudnya. Pemain masih bisa kan ya? bisa sih, tapi kalau pon itu sekarang udah katanya akan ada batas Ada usia sih. batasan usianya. Cuman aku belum tahu batas usianya di batas berapa kalau Masih cewek. digodok mungkin lah. Ronaldo aja memang sampai 41 tahun. Iya sih. Fisiknya masih kuat, tapi tergantung fisik kan. Benar kan. Iya. Masih dipakai oleh klub. Jabatan-jabatan lain juga gitu, ada perpanjangan biasanya. 2 tahun. Iya, benar. Kalau emang masih kuat kan. Tapi selama ini yang menurut Kak Agnes sosok ataupun mentor lah entah di Indonesia atau di luar negeri itu yang paling apa ya berperan gitu dalam dunia sepak bola ini ada nggak? Siapa ya? Kalau Yogi Imo? Lu dong. kalau atlet sepak bola wanita dunia, aku tuh sebenarnya nggak ngikutin ya, cuma tahu-tahu aja. Kayak kan banyak teman-teman aku yang kayak suka Alex Morgan atau siapa Iya. gitu. Karena aku nggak terlalu ikutin itu. Mungkin kalau dulu waktu masih kecil ngefansnya sama pemain cowok. Cowok ya. banyak David cowok. Beckham, Michael Owen, timnya Arsenal, apa Liverpool Tim-tim gitu. lama ya, orang lama. Iya, kalau yang ya. sini-sini nggak ngikutin, cuma tahu aja.
dari skillnya juga nggak terlalu ikutin. Jadi siapa ya kalau cewek bingung juga. Kalau mentor gitu apa pelatih, coach? Oh kalau coach itu mungkin ya salah satu ini apa Bung Rocky ya. Bini Bung Dolo. Rocky walaupun dipegangnya juga baru kan ya. Tapi keren sih menurut aku kalau Bung Rocky. Jadi waktu itu aku pernah tanding ke Solo, mainnya jadi malam nih terserah lu mau keluar kayak mau nongkrong, gitu. yang penting lu besok pagi fokus. Dibebasin lah. Iya, kan ada yang terlalu strict ya. Kebetulan Iya. aku kan juga personality-nya nggak terlalu suka yang benar-benar kayak jadinya pas tandingnya tuh malah jadi beban gitu. Nah, kalau Bung Rocky tipenya yang lo mau ngapain kek, Iya, yang bener. penting di lapangan lo fokus gitu. Tegas, Bung Rocky itu Nah, tegas. lo mau ngelakuin apapun yang bikin mood lo enak supaya besok mood lo tuh mainnya ini bagus, nggak bego kata dia. Timbang harus tidur jam segini, besoknya harus Ketat ini nih. gitu Iya. aturan, Karena kan disiplin. kita udah dewasa juga kan. Jadi kita udah tahu nih kapasitas masing-masing. Kalau emang lu butuh keluar dulu Bung, mau ngopi dulu ini. Oke, silakan. Tapi besok misalnya di lapangan udah harus oke. Yang penting bertanggung jawab dengan tugasnya Disiplin, dan yang penting perannya. Iya. Disiplin waktunya ngerti lah masing-masing, nggak harus kayak dipecutin gitu kayak kuda kan misalnya kan. Banyak sih pelatih-pelatih dari dulu di kampus juga cara ngelatihnya karakternya beda-beda, tapi aku ngambil positifnya banyak sih di situ. Mungkin dari coach aku yang di kampus dia tegas, tapi masuknya bisa ke akunnya serapnya juga oke. Kalau Bung Rocky dengan caranya kayak gini, jadi aku juga nggak yang ini pelatihnya kurang bagus, enggak sih. Jadi beberapa semuanya punya positif yang Pasti punya peran lah ya. benar perannya buat aku. Walaupun dia galak, pasti ada sisi lain yang membuat kita juga jadi nyaman gitu ya kan ya. Tapi PSSI sekarang lagi guide pelatih untuk timnas putri dari Jepang tuh. Iya, Namanya Satoru Mochizuki. iya. Yo, Itu apa? pelatih untuk Pelatih. timnas cewek. Timnas cewek. Yang tadi yang federasi ke Prancis itu. Oh. Jadi yang ngelatih yang cewek itu dia. Kalau itu tuh ada Satoru. UU-nya gitu nggak sih? U19, U20. Sebenarnya sih ada ya? Kalau cewek Under itu ya? ada sih sebenarnya. Ada yang senior juga kan. Enggak senior ya? Senior, ada yang usia Nah, itu yang 11-11an tadi itu. lu sebut itu untuk Itu senior. Yang senior profesional ya. yang senior lah ya. Kayak yang Safira Ika, Chef Aimut Ya itu tadi kita mau masuk. ngundang itu karena Senior, kata dia iya. kebanyakan gitu. Tapi lagi Iya, proses. ntar bingung kita dikeroyok kan. Kalau kita yang dikeroyok, kita yang bingung kan. Lagi latihan memang mereka. Iya, Lagi bentrok juga sih ya. bentrok ya. Next time lah. apa? Katanya sih kalau boleh milih ikut podcast katanya. Jangan dong. Iya, Itu lu kan jangan. tugas utamanya tetap lihat lah. Kalau itu kan udah terjadwal. Padahal mau kenalan sama Bang Denny katanya. Tadi aku Jangan, WhatsApp nanti deh. aja nanti. Tapi channelnya masih di bawah gue. Oh iya. Masih masih Oh. Bisa. Boleh lah nanti next lah ngundang apa namanya? Teman-teman Kak Agnes yang lain lah. undang podcast mau undang ngelatih lu bola. Kalau gue udah nggak bisa lari kayak gitu, paling anak gua sama lagi seneng juga futsal Cowok, dia. cewek? Cowok. Oh. Usia kelas 3 SD lah. Dia emang lagi rutin Itu ikut. umurnya berapa, Bang? Umur 9 tahunan ya, 9 tahun di sekolahnya ikut apa ekskul. namanya? Ekskul. Atau gua mau coba sparring sama anak gua back juga tackle-nya keras lo bagus lo. Anak lu lebih seneng kiper sih. Oh gimana? Kalau di tackle mah bahaya tuh. Ya, kiper di Anak gua tackle. menurut tackle-nya kalau gua ya. Tahu urusan bapaknya nih, bapaknya. Tapi ini agak dalam nih gue pengen ngulik. Kayak tadi misalnya kan sempat ada tentangan lah dari orang tua. Nah, ketika Agnes menghadapi tekanan, menghadapi tantangan kayak gitu tuh, apa sih yang bikin Agnes tuh tetap bertahan, tetap konsisten dengan gue bisa nih, dengan gue jadi pemain sepak bola putri ini, gue akan terus bermain tuh apa sih yang bikin Kak Agnes tuh bisa bertahan gitu? Balik lagi ke mikir ke orang tua kali gitu. Kita udah berusaha menyesuaikan kepercayaan nih mama papa gitu kan. Dia udah trust. Terus kalau misalnya akunya nggak motivasinya ada, ngapain gitu, mending
nggak usah bujuk-bujuk mama papa, nggak usah kayak berusaha nunjukin, udah aja stop di situ. Tapi pas udah mau berhenti kayak mikir lagi, oh mama papa aja udah support, masa guanya harus ini Harus drop bertahan gitu. lah ya. Jadi mungkin banyak kayak lagi persiapan tiba-tiba lagi nggak mood atau apa, atau performance-nya kurang bagus kan, apa berhenti aja di sini ya gitu. Tapi balik lagi mikir, oh mama aja support banget gitu. Apalagi waktu yang ke Amerika itu, mama tuh sampai semua kayak saudara-saudara dikasih tahu temen-temennya, iya. Bikin inian nggak bikin Bangga lah. syukuran gitu di rumah. Kayak foto dikirimin ke grup saudara gitu. Iya dong, bangga dong. Harus. Iya. Tapi yang sedihnya itu pas yang ke London itu, pas mama udah nggak ada, jadi kayak Iya. harusnya nih pas mama aku masih ada tuh pasti dia Padahal lebih jadi banget. hadiah ya, Heeh. bisa jadi hadiah. Ini bukti loh. Bukti gitu. ya. Nggak sekedar main bola doang. Berarti kepercayaan orang-orang yang disayang itu jadi apa ya namanya, pegangan, Benar. Iya, untuk motivasi. Anes, motivasi, Motivasi. biar terus maju lah ya, jangan berhenti Iya. sampai di situ ya. Ya buktinya sekarang udah bisa jadi PT kan, Iya. jadi coach. Jadi coach. Apa berawal dari apa tadi yang ke Amerika itu, berawal dari 16 tahun loh, bisa 2 SMA. Kalau gue masih nongkrong ya waktu itu. Gue masih manjat pohon jamblang gue gitu. Masih nyolong-nyolong durian, odol, jambu orang, mangga ya. Iya. Tapi kalau sekarang usia belasan tahun untuk cewek atlet sepak bola udah banyak wadahnya nih bang, kayak 13 tahun udah bisa ada. Saluran ininya ya. Kalau zaman itu aku dulu 2011 benar-benar Nah, kok kayak gitu nggak ada. penting dong peran adanya apa tadi akademi di sekolah, ekskul atau apa. Penting itu banget, ya. penting banget. Penting banget Bahkan ya. sekarang aja kayak aku misalnya pulang ke rumah nih, tetangga aku anak-anak cewek lagi pada main pakai bola plastik gitu kan, kayak wih bangga banget ternyata. Bangga banget. Iya Gua main lah. bola, gue main bola gitu. Pengen ikutan jadinya. Nggak ikutan malah. Berarti udah banyak apa ya, minat bibit kali ya apa? Minat bibit bobot. Makanya Bahkan itu, ada bang kayak di depan rumah tuh kan ada taman ya, dan suka banyak anak-anak yang nongkrong di situ kan. Aku suka bawa anjing aku nih keliling taman, kaknas gitu kan. Dia tahu gitu, jadi mungkin dia tahu dari mana, entah dari sosmed, entah Iya. dari dia searching gitu. Nah udah, jadi aku bangganya kayak wah ternyata bola cewek nih udah banyak yang tahu, bahkan Iya. anak-anak Senen aja tuh yang suka nongkrong tahu, oh ini pemain bola cewek gitu. Temen aku juga dia tahu, kak ini ya temennya kak Zahra, kak ini gitu. Jadi senengnya nyata udah rame nih bola cewek. Kalau zaman awal-awal kan Ya, malah informasi dipandang sebelah mata gitu. Kalau jadi kayak cowok lo, kayak tomboy lo apa gitu ya kan. stigmanya masih Iya. negatif lah ya waktu itu. Ya. Tapi kalau tiap hari main bola, suami cowok nggak, pacar nggak ngarang? Sekarang sih lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Tapi kemarin sempat kayak pacaran sama anak bola juga sih, anak futsal. Kiper. Iya, Bukan. saling Iya kiper. Pengen banget tuh Wah, ya. kami beneran Posisi kiper. dia Mantan aku pas kiper ya. Kayak kiper futsal. antengnya belakang. Matiin aja. dijagain soalnya sama Ane. Oh iya, bener. Kebalik jadinya. Kebalik dong, malahan gue duluan dong bang yang maju. Atau lagi tim lawan. Apa ya? Pacaran tim lawan lagi. Enggak. Tim lawan gitu. Sengaja ngesutin yang macam mana itu dendam. Ngantem muka putus langsung. Bisa juga ya bang ya? Bener. Pacaran sama tim lawan. Berarti kan penyebaran informasi medsos juga berperan sebenarnya biar anak Indonesia juga akhirnya semakin ada loh ya Iya. kan, cewek yang main bola profesional ya kan, menghasilkan segala macam ya nggak? Berarti berperan lah mau medsos itu, Iya, nggak benar cuma banget. negatif-negatifnya. Ngomong-ngomongin gua habis, Bro. Habis ambil lagi lah. Ambil lagi ya. Abang Boleh, gondrong. Nama gua habis beli rokok kan. Biasa gua bagi mas ada gimmicknya. Gitu. Tapi kedepannya harapannya sendiri Ini aja, Putih. sepak bola putri Indonesia seperti apa Kang? Ya semakin ini bisa nembus ke Piala Dunia. Terus teman-teman aku juga yang mereka mata pencaharian di sepak bola itu semakin terjamin lah bang gitu. Jadi dia nggak salah pilih nih, tetap karena kan usianya bertambah, nanti malah bingung. Nah fasilitas dari pemerintah harus lebih Berarti harus ada dibagusin jaminan lagi. juga Iya dari jaminan. pemerintah Misalnya ya. contoh kayak jadi PNS afternya kayak gitu kan Oh, bagus iya, ya. Jadi harus ya sebenarnya kolaborasi lah. Ya. Pemerintah juga kan nggak bisa juga misalnya Menpora gitu kan, harus tetap
ada apa namanya? Memberikan kesejahteraan bagi mantan atlet, Iya. mantan Iya, Mantan atlet. perbantuan juga di PSSI-nya pasti, Kemenporanya pasti gitu kan. Terus apa yang kalau PNS misalnya BKK apa namanya tuh? Yang BKKN. Menpan RB itu kan juga harus bersinergi juga berarti kan. Nah, untuk bibit-bibitnya sendiri nih buat mungkin ada pesan atau apa buat anak Indonesia tuh dari Kak Agnes terutama yang anak cewek Indonesia tuh terhadap sepak bola Indonesia apa nih? Tetap semangat, apalagi sekarang wadah, terus event-event udah banyak, support dari orang tua juga udah pasti ada kan. SSB nih kayak anaknya Bang Imo aja nih, orang tuanya aja support kan. Betul. Terus dia anaknya semakin semangat, potensinya kelihatan, bakatnya udah ada, tinggal diasah. Emang dia suka bola, ya udah untuk parentsnya udah support, dia terus maju gitu. Jadi udah nggak ada yang mikir cewek mah pasti dibawa cowok, nggak ada. Menurut aku udah menyesuaikan aja, cewek udah naiknya udah jauh ketimbang cowok. Sempet berantem dulu tuh, gua sama bini gua. Oh iya. Gara-gara anak gua mau main bola, karena anak gua ngikutin gua. Maka anak gua dua-duanya nama pemain bola, cewek. Namanya Nadine, tuh kiper terbaik Jerman, Eropa. De Gea. Orang Jerman, tuh De Gea, si De Gea. Iya. Ya, ada yang Manchester Karena- City. Oh, dimarahin gua sama Iya, apa namanya? hati-hati lu. Iniannya Army, Ini. fansnya MU. Ini siapa sih? Gua juga lupa lah. Kalau inian kan itu ada Liverpool. Iya. Viking. Viking. Tuh guys, tapi untuk orang tua juga harus anaknya misalnya supporting lah ya. Iya harus. Jangan malah justru apa mengekang, lu jangan lu jadi dokter aja misalnya, lu jadi apa gitu kan, insinyur ya kan. Dulu tuh Sidul mama ya, papa aku sidul. malah ini maunya aku jadi tentara dulu. Tentara? Iya sampai SMA-nya ikut IPA ya biar bisa jadi tentara. Cuman kapasitas anaknya ini kan. passionnya, Terus aku pikir ya udah apa yang bisa ngebanggain orang tua, nggak sesuai sama yang emang maunya dia Justru sih. kan kalau dipaksain kayak gitu, anak juga malah apa ya, jadi stres, malah enggak. Mendingan gini berprestasi ketimbang masuk militer, takutnya ditaruh di Madi Humas. Ya kan, iya, ketemunya sama kita. Iya, ketemu sama kita. jurnalis ya, sama jurnalis lagi tuh. Ih, kok korlap juga yang bagi-bagi. Kerjaannya cuma bikin rilis. Rilis mulu. Kalau perang sih nggak masalah sih, ya kan? Apa megang bom, rakit bom. Humas, foto, ya kan? Apa dengan Agnes sekarang justru lebih nyaman, lebih berkembang, lebih apa ya, lebih all out aja Iya. gitu. Ketimbang mungkin nggak tahu jadi militer malah Bener. pangkatnya sersan aja gitu kan, nggak naik-naik. Udah ada hasil apa nih yang udah dibeli? Oh iya dari hasil- betul-betul dari semenjak berkarir Iya. di sepak bola ini apa nih pencapaian? Ya pencapaiannya Rumah. belum bang. Itu dia makanya kalau di cewek itu nilainya tuh nggak Masih sebesar minim kayak ya, masih minim ya. iya kalau laki-laki kan bisa dapat ini gitu. Ya itu makanya aku kayaknya harus tetap kerja di luar dari sepak bola juga gitu. Tapi setidaknya jaringan terbuka sebetulnya Iya. lumayan ya. Kayak udah ke Amerika, ke London, itu kan lumayan juga. Pengalaman. Amerika, terus tadi Thailand. Thailand juga. Jangan apa namanya mengucilkan profesi atlet putri Indonesia. Banyak prestasi yang bisa diraih kan. Buat atlet putri itu yang kedepannya itu akan seperti apa sih gitu? Bisa nggak Sepak sih bola gitu? putri Indonesia kita ini akan kan kalau di Berbarengan. Liga Dunianya udah ada kan ya World Iya. Cup-nya ya, Udah. World Cup yang putrinya itu. Iya. Nah itu kira-kira untuk masuk ke sana tuh Indonesia belum sampai Seberapa? kedengeran gitu loh, belum sampai kedengeran. Kalau dari skill pemain-pemain kita tuh bagus-bagus sih, Bang. Cuman kalau dari skill mungkin dari fisik sama postur aja jadinya kalahnya di situ. Kayak kalau misalnya kemarin tim aku kita try out gitu ke luar negeri, ketemu lawan-lawan yang di sana, ya cara bermain kita udah ada oke banget, cuman dari postur sama dari fisik, fisik, ya, bener. ya. Jadi tetap aja balik, apalagi sepak bola kan banyak banget lari, fisiknya lemah, jadinya Iya sih, tetap aja kalah. Tapi kalau lebih dirutinin lagi, ya supportnya lebih besar lagi dari pemerintah. Tapi kalau untuk- anak-anaknya juga pasti latihan pasti lebih kalau masuk ke World Cup itu memungkinkan lah ya. mungkin kan lah. Di Asia juga kan Indonesia udah bagus. Itu tuh Bang. makanya kan Makanya dari sebenarnya- Asia nanti bisa ke
dari skill, dari apa namanya bibit-bibit gitu kan, luar biasa sebenarnya yang putri-putri ini kan. Kalau untuk peluang karir ke depan setelah misalnya pensiun kali ya, untuk atlet putri itu yang paling berpeluang menurut Agnes apa? Kalau sekarang sih udah banyak tuh bang, yang teman-teman aku kan, yang dia udah mungkin vakum tapi nggak terlalu vakum banget. Jadi kayak aku aja nih, buat kalau ada event-event kita ikut, tapi untuk yang kayak harus jangka panjang mungkin ada yang tadi dulu deh, kayaknya lebih mikir lagi nih. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi wasit, ada juga yang dia gabung ke PSSI gitu-gitu, ada juga. Terus kayak ada juga yang jadi kayak aku lah, personal trainer gitu-gitu. Jadi emang untuk karir di sepak bolanya nambah usia tuh kita nggak bakal stay terus nih jadi pemain timnas gitu kan. Harus berpikir Pasti jauh lagi. tergantikan sama yang- Benar. Jadi kayak oh dari sini kita dapat satu kesempatan bisa jadi ini, bisa ada jalur kemana, ya udah sikat aja kalau menurut aku. Istilahnya terbuka ya, sebenarnya nggak cuman di apa namanya dunia sepak bola toh ya, bisa misalnya jadi PT. Yang penting dia harus mau belajar. Jadi usianya misalnya udah tua, gue gimana gue bisa jadi personal trainer. Nanti kan di situ kita diajarin. Terus gimana gue jadi wasit nanti kan di situ diajarin. Jadi kalau masih mau banyak belajar, lo pasti bakal bisa dapetin sesuatu nanti di usia depannya. Tapi kalau stuck aja, cuma main aja bola, terus amit-amit misalnya dia cedera, terus udah dicoret nggak dipakai lagi. Terus dia mau kemana kan bingung kan, kayak gitu. Jadi manfaatin aja dengan dia eksis nih di timnas, di liga profesional. Terus harus mikir lagi nanti kalau karir gue terhenti di tim ini, guanya mau jadi apa? Mau lanjutin pendidikannya lagi atau gimana? Atau mau usaha? Karena kan dari situ mungkin udah dapet cuan-cuan banyak. Ya udah bikin usaha kalau emang dia nggak mau ke sepak bola lagi nih. Langsung ya, tapi dia bisa jual kayak merchandise-nya atau misalnya alat-alat. Karena kan dia juga misalnya dia udah punya nama nih, udah ada yang followers dia kan jadi influencer. Ya udah bikin usaha aja, pasti orang bakal interest nih buat beli produk lo. Iya, dia gitu. juga pasti udah tahu kan brand-brandnya atau mereknya, kualitasnya kan, jadi nggak sembarangan. Kayak tadi misalnya kan sempat ada apa namanya tentangan lah dari orang tua. Nah, ketika Agnes menghadapi tekanan, menghadapi tantangan kayak gitu tuh, apa sih yang bikin Agnes tuh tetap bertahan, tetap apa namanya konsisten dengan gue bisa nih, dengan gue jadi pemain sepak bola putri ini, gue akan terus bermain tuh, apa sih yang bikin Kak Agnes tuh bisa bertahan gitu? Balik lagi ke mikir ke orang tua kali gitu. Pas udah mau berhenti kayak mikir lagi, oh mama papa aja udah support, masa guanya harus ini drop gitu. Apalagi waktu yang ke Amerika itu, mama tuh sampai semua kayak saudara-saudara dikasih tahu temen-temennya. Iya. Bikin inian nggak, bikin Bangga lah. syukuran gitu di rumah. Kayak foto dikirimin ke grup saudara gitu. Tapi yang sedihnya itu pas yang ke London itu, pas mama udah nggak ada, jadi kayak harusnya nih pas mama aku masih ada tuh pasti dia Padahal lebih jadi hadiah ya, bisa jadi hadiah. Ini bukti loh, Bukti gitu. ya. Nggak sekedar main bola doang. Berarti kepercayaan orang-orang yang disayang itu jadi apa ya namanya, pegangan untuk Motivasi. Agnes, motivasi biar terus maju lah ya, jangan berhenti sampai di situ ya. Adanya apa tadi akademi di sekolah, ekskul atau apa penting itu banget, ya. penting banget. Penting Bahkan banget ya. sekarang aja kayak aku misalnya pulang ke rumah nih, tetangga aku anak-anak cewek lagi pada main pakai bola plastik gitu kan, kayak wih bangga banget ternyata. Bahkan ada bang kayak di depan rumah tuh kan ada taman ya, dan suka banyak anak-anak yang nongkrong di situ kan. Aku suka bawa anjing aku nih keliling taman, Kaknes gitu kan, dia tahu gitu. Jadi mungkin dia tahu dari mana, entah dari sosmed, entah dari dia searching gitu. Nah udah, jadi aku bangganya kayak wah ternyata bola cewek ini udah banyak yang tahu, bahkan anak-anak Senen aja tuh yang suka nongkrong tahu, oh ini pemain bola cewek gitu. Temen aku juga dia tahu, Kak ini ya temennya Kak Zahra, Kak ini gitu. Jadi senengnya nyata udah rame nih bola cewek. Berarti kan penyebaran informasi medsos juga berperan sebenarnya, biar anak-anak Indonesia juga akhirnya semakin ada loh, ya kan cewek yang main bola profesional ya kan, menghasilkan segala macam ya nggak.
kedepannya harapannya sendiri Ini untuk aja, Putih. sepak bola putri Indonesia seperti apa Kak Agnes? Ya semakin ini bisa nembus ke Piala Dunia. Terus teman-teman aku juga yang mereka mata pencaharian di sepak bola itu semakin terjamin lah bang gitu. Berarti harus ada Bagus jaminan lagi, juga iya dari jaminan. pemerintah, Misalnya ya? contoh kayak jadi PNS afternya kayak gitu kan Oh, bagus iya, ya. Nah untuk bibit-bibitnya sendiri nih buat mungkin ada pesan atau apa buat anak Indonesia tuh dari Kak Agnes, terutama yang anak cewek Indonesia tuh terhadap sepak bola Indonesia apa nih? Tetap semangat, apalagi sekarang wadah, terus event-event udah banyak, support dari orang tua juga udah pasti ada kan. SSB nih kayak anaknya Bang Imo aja nih, orang tuanya aja support kan. Betul, betul. Terus dia anaknya semakin semangat, potensinya kelihatan, bakatnya udah ada, tinggal diasah. Emang dia suka bola, ya udah untuk parentsnya udah support, dia terus maju gitu. Berarti tapi untuk orang tua juga harus anaknya misalnya supporting lah ya. Dulu tuh Dulu mama ya, bapakku si- malah ini maunya aku jadi tentara dulu. Tentara? Iya sampai SMA-nya ikut IPA ya biar bisa jadi tentara. Cuman kapasitas anaknya ini kan. Terus aku pikir ya udah apa yang bisa ngebanggain orang tua, nggak sesuai sama yang emang maunya Iya, dia justru sih. kan kalau dipaksain kayak gitu anak juga malah apa ya jadi stres malah nggak Mendingan gini berprestasi ketimbang masuk militer, takutnya ditaruh di madi humas. semenjak berkarir Iya. di sepak bola ini apa nih pencapaian Ya pencapaiannya Rumah belum bang. Itu dia makanya kalau di cewek itu nilainya tuh nggak masih sebesar minim kayak ya, masih minim ya. iya kalau laki-laki kan bisa dapat ini gitu. Ya itu makanya aku kayaknya harus tetap kerja di luar dari sepak bola juga gitu. Tapi setidaknya jaringan terbuka sebetulnya Iya. lumayan ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kak Agnes di sini bisa ngebuka jutaan Mata mata, cowok. apa terutama orang tua ya kan. Orang apalagi tadi kata Kak Agnes wadahnya juga udah banyak di Indonesia sekarang klubnya ya kan. Jadi nggak perlu khawatir buat para orang tua. Terakhir kita closing statement aja. Relate aja ya sama yang tadi Bang Denny bilang, untuk orang tuanya nggak usah takut anaknya untuk berkarir di sepak bola wanita karena wadahnya udah banyak, terus jadi kesempatannya untuk bisa berkembang jadi bintang tuh udah ada untuk ceweknya. Adik-adik yang masih apa namanya bingung nih, Iya. gua mau ngapain, mau profesi apa yang harus gua gelutin misalnya kan. Ada juga ini ternyata atlet putri, sepak bola putri juga bisa jadi satu pilihan, satu opsi ya kan yang ya cukup apa bagus lah menurut gua sih. Oke ya kan. Support terus channel YouTube Jakarta Journalist Center. Klik like, subscribe ya kan. Subrek like, ya kan. komen yang pedes-pedes, yang celah-celah, hina-hina. Jangan dong, boleh Bang, yang baik-baik jangan. dong. Kita harus yang positif terus lah. Ya, Baik, amin. mungkin kita udahin dulu sahabat-sahabat. Terima kasih Kak Agnes sudah mau Thank hadir you. di JJC Talk. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses terlalu untuk karirnya, coachingnya ya kan. Sukses Pokoknya juga karir buat bola. ini JJC Pasti supaya kita kedepannya saling- semakin Selama bola eksis. itu bulat ya, kita Ya. mesti bisa gelilingkan. Kita saling mendoakan. Oke, Bang Imo silakan tutup. Ya, terima kasih dari tim JJC, tim kameramen, tim kreatif. Sampai ketemu di JJC Talk berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.